boleh kami update mengenai kasus rabies yang ada di Kota Denpasar yang tercatat mungkin dari Dinas Kesehatan, Ya, bagaimana dari Dinas Kesehatan niki, Tura Dokter? ya, nggih. Baik-baik kita informasikan terkait tentang situasi rabies mungkin di Kota Denpasar. Jadi memang situasi pada saat ini Bali dan Kota Denpasar memang terjadi peningkatan kasus gigitan ya pada hewan nih. Eh, Catatan kami sampai bulan data terakhir kami Mei ya, sampai bulan Mei 2023 data kasus gigitan hewan penular rabies yaitu lebih dominan anjing itu sekitar 2.281 kasus gigitan. Nah, itu memang lebih meningkat daripada tahun sebelumnya. Yang tahun sebelum sampai bulan yang sama sekitar 1.333 kasus gigitan. Nah, ini memang terlihat ada tren peningkatan ya. Nggak tahu kita kenapa apa populasi anjing yang meningkat atau kewaspadaan masyarakat yang berkurang, kok sampai banyak yang tergigitin gitu ya. Nah, kan, Ya. Nah, namun kabar baiknya memang sampai saat ini di Denpasar tidak ada pasien atau manusia yang positif rabies, tidak ada di Denpasar. Nah, berarti niki harus ada kewaspadaan dan juga harus ada tingkat preventif masyarakat juga yang harus mawas diri niki nge dokternya. Nah, Ini kira-kira betul sekali, betul. dari pemerintah Kota Denpasar upaya untuk pengendalian penyakit rabies niki apa saja yang disiapkan? Ya, jadi kalau dalam penanggulangan rabies kita harus berbicara dari hulu sampai ke hilir. Nggih, dinas-dinas yang terkait. Kalau dinas kesehatan kita mengatasi masalah penanganan luka gigitan, pemberian vaksinasi, sampai kesiapan rumah sakit dalam penanganan kasus apabila ada kasus positif. Dan termasuk paling awal adalah pemberian edukasi promosi kesehatan ke seluruh masyarakat, baik itu lewat puskesmas, secara langsung, media sosial, melibatkan media-media besar yang lain. Nah, kemudian untuk penanggulangan hewannya sendiri dari Dinas Peternakan itu sudah yang di media juga sudah disampaikan itu melakukan vaksinasi pada anjing, itu keliling sampai masuk ke rumah-rumah, itu juga sudah dikerjakan. Ya, jadi penanganan pada hewan dan penanganan pada suspek atau masyarakat yang tergigit rabies. Nah, ini sudah kita laksanakan juga antisipasi. Dan kita juga sudah menyiapkan vaksinasi PAR sampai saat ini. Ketersediaannya di Kota Denpasar itu cukup dari hitungan saya ya, kami di Dinas Kesehatan. Jadi kita selalu mengedukasi masyarakat bahwa yang paling penting dalam upaya penanggulangan ini adalah menghindari gigitan. Ini yang pertama. Gimana caranya supaya kita menghindari ini ya? Kalau memang agak susah untuk dihindari, misalnya karena terlanjur udah digigit, gitu. Penanganan lukanya yang harus bagus. Hewan penular rabies baik dia kucing, siapa tahu tikus, itu sekitar 2%. 92%-nya adalah anjing. Itu harus segera cuci luka dengan air mengalir dan sabun sampai 15 menit. Cuci yang bersih. Seberapa besar pun lukanya harus dicuci. Kenapa? Sabun ini yang akan menghilangkan air liur yang sifatnya basah, yang sangat lengket. Ini yang harus dibersihkan yang pertama, tindakan pertama. Setelah itu, baru kita langsung ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan luka. Nah, setelah perawatan luka, baru akan dilanjutkan dengan tindakan pemberian vaksinasi anti rabies sesuai indikasi. Indikasinya ini banyak. Sesuai dengan SOP, saya berbicara SOP dulu. Sesuai dengan SOP dari WHO Kemenkes, luka itu dibedakan menjadi dua. Ada luka risiko tinggi, itu yang daerah leher ke kepala. Risiko rendah itu yang di luar. Ya, mungkin di paha, di kaki. Ya. Kalau ujung-ujung jari itu termasuk risiko tinggi juga. Mana yang lebih dekat? Mana yang lebih dekat dengan pusat saraf? Itu termasuk risiko tinggi. Jadi begitu dia ada luka risiko tinggi, setelah perawatan luka, vaksinasi anti rabies dengan pemberian tambahan serum anti rabies merupakan sebuah kewajiban, prioritas. Apabila dia risiko rendah, ya, apabila dia risiko rendah, itu boleh tidak diberikan vaksinasi anti rabies apabila anjingnya tidak bisa, kalau anjingnya masih bisa diobservasi sampai batasan 2 minggu setelah gigitan,
itu vaksinasi boleh ditunda, bukan tidak diberikan, boleh ditunda sampai 2 minggu pasca gigitan. Karena kita tetap memprioritaskan pada luka gigitan yang risiko tinggi. Ya. Nggih. Nah, tetapi apabila 2 minggu setelah pasca gigitan, anjingnya mengalami situasi berbeda. Anjingnya hilang, anjingnya dibunuh oleh pemiliknya, atau anjingnya tiba-tiba mati. Kurang dari 2 minggu setelah gigitan, vaksinasi wajib diberikan. Nggih. Nah, jadi di sini yang sering terjadi miskomunikasi antara masyarakat dan mungkin petugas kesehatan, karena tidak semua sebenarnya luka gigitan anjing itu perlu vaksinasi. Nggih, nggih. Kalau anjingnya sudah divaksinasi, anjing itu milik kita sendiri di rumah, Nggih. dan anjing itu masih bisa kita evaluasi sampai 2 minggu. Perawatan luka yang nomor 1, vaksinasi boleh ditunda Oh. rentang waktu 2 minggu. Oke, enten. Iya. Apabila juga sama kasusnya begini, kenapa 2 minggu? Itu sudah uji klinis dari WHO. Nggih. Ibaratnya begini, kita digigit anjing liar hari ini. Anjing liar, berarti kalau dia anjing liar berarti harus vaksinasi, betul kan? Betul. Tetapi vaksinasi masih kosong. Adanya mungkin 2 minggu ke depan. Boleh ditunda pemberian vaksinasinya 2 minggu setelah gigitan. Oke. Walaupun anjingnya anjing liar, yang penting lukanya dicuci dengan bersih dengan air mengalir dan sabun. Oke, enten. Ini ke kecepatannya. Iya, Tapi kalau anjing setelah 2 minggu dia sehat-sehat, tidak masalah. Oh, iya, berarti nggak harus setiap digigit itu langsung vaksin rabies ya? Tidak. Niki banyak miskomunikasi di masyarakat. Iya. Kalau titiang, selalu titiang buatkan timeline garis bapak tanggal sekian digigit, 7 hari ke depan anjing masih aman, hidup, aman. Dan diperpanjang sampai 2 minggu, setelah itu aman. Ya sudah, pasien akan aman. Karena gejala pada anjing sama dengan gejala yang muncul pada manusia. Oh gitu, nggih. Anjing yang positif rabies, apabila dia sudah mulai menggigit, tidak lebih dari 2 minggu, anjingnya pasti mati. Pasti mati. Oke, enten. Ada hubungannya berarti. Ada hubungannya. Anjing yang positif rabies, apabila dia positif rabies, 2 minggu setelah dia positif, dia pasti akan mati. Oh gitu ya. Ya, karena fasenya setelah dia menggigit itu namanya fase eksitasi, fasenya sedang menyolok. Setelah dia mulai galak, belajar galak, menggigit-gigit besi, dia akan mulai berliur banyak sekali, salivanya banyak sekali. Oh gitu ya. Setelah salivanya banyak, dia mulai takut dengan air. Kemudian dia akan mulai mengalami yang namanya paralisis, kelumpuhan. Lihat anjing yang punya rabies di video-video, mulai nggak bisa berdiri dia. Mulai lumpuh. Setelah itu paralisis, pasti mati. Dan itu hanya butuh waktu 1 minggu semenjak dia mulai menggigit sampai dia mati. Oke, enten. Iya. Coba lihat pasien yang positif rabies sekarang. Begitu masuk rumah sakit, asal sudah mulai muncul fase eksitasi, hidrofobi, pasti akan meninggal. Pasti meninggal. Oh, waduh, harus waspada. Nah, makanya fatality rate-nya atau mortality rate-nya itu fatalitasnya 100%. Asal ada pasien yang sudah positif rabies, pasti meninggal. Itu berita sampai saat ini. Oh, belum ada Makanya, obatnya ya? Makanya kita bukannya bermain-main dengan kematian, tidak. Makanya sekarang semua harus ikut. Hindarilah gigitan. Kalau sudah tahu digigit, cuci bersih luka tersebut dengan air dan sabun. Karena sabun ini yang akan netralisir, menghilangkan air liurnya. Betul. Kemudian pelajari anjing tersebut, anjing liarkah atau tidak.